Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel hijau ya. Masih bersama saya Agung, penjual bibit dari Desa Pagralang, Kecamatan Kemelanjan, Kabupaten Banyumas. Jadi hari ini teman-teman saya mau persiapan pengiriman ya. Persiapan pengiriman ada 3 tempat, itu di Lampung, Bogor, dan Kalimantan. Itu total hampir 500 pohon lebih ya. Ini saya kirim sehingga hari ini juga ada bibit yang harus diisi ke sini, harus diisi supaya tidak kosong ya. Karena 500 ini kan hampir seperempatnya ya, hampir seperempatnya nanti dikirim, makanya saya isi lagi ini di lahan pembesaran yang di dekat rumah di sana. Karena di dekat rumah juga ada lahan pembesaran yang sebenarnya masih kecil-kecil, ditaruh di sini semua itu nggak muat, karena di sini hampir total sekitar 3.000 sampai 4.000 lah, kuotanya 3.000 sampai 4.000. Dan nanti kalau sudah keluar hampir 500 pohon lebih, kita isi ya, kita isi supaya tidak terlalu kosong. Dan perawatan di sini tuh lebih mudah karena airnya banyak, air banyak, terus pencahayaannya bagus. Ready yang jenis musangking, duri hitam, pawor, dan super tembaga. Ketinggiannya itu 1 meter ya, 1 meter hingga 1,6 meter. Ada musangking ya, contohnya musangking yang depan kita ini musangking. Ini batang tunggal, kaki tunggal ya, maksud saya kaki tunggal. Kaki tiga itu sebenarnya sama saja ya, tidak ada perbedaan secara signifikan untuk buah. Namun kalau ngikutin tren mungkin kebanyakan suka yang kaki tiga, tapi sebenarnya ini sama saja ya, kaki tiga maupun kaki tunggal. Kalau untuk versi di Banyumas itu sama saja. Nanti sampai besar pun kaki tiga kan nyatu ya kayak kaki tunggal. Ini kisaran mencapai nanti kalau misalkan penuh ini bisa penuh full itu isi bisa 4.000 lebih. Karena ini kan di lahan pembesaran, kalau misalnya mau cepat besar itu harus kena sinar matahari. Harus wajib kena sinar matahari supaya batang itu cepat besar dan pertumbuhannya cepat, dan tunas juga cepat mekar ya. Karena kalau terlalu redup ya, kurang pencahayaan, dia cenderung cenderung kecil, batangnya kecil, walaupun tinggi tapi kecil ya, seperti kurang sehat seperti itu. Jadi ini nanti beberapa hari kemudian nanti juga akan kita lakukan pemupukan ya, pemupukan pakai kapur dolomit itu untuk ngatur atau menetralisir pH tanah ya, asam tanah ya. Yang mau pesan chat WhatsApp saya saja. Ini mumpung mau musim kemarau seperti ini, untuk perawatan bibit itu sangat mudah dibanding musim hujan. Musim hujan memang cocok untuk penanaman, tapi untuk perawatan musim kemarau lebih bagus. Nanti kita lihat teman-teman ya, nanti lihat sambil lihat-lihat sepil-sepil jenisnya, kita sambil ngobrol-ngobrol mengenai pembibitan ya sama teman-teman yang lain yang sedang bantuin ngisi bibit. Teman-teman, selagi kita sedang mengisi, saya ambil satu teman saya yang lagi bantuin. Ini dia Mas Pace. Beliau ini teman saya, partner juga. Ini kerjasama sudah sangat lama ya. Beliau ini petani langsung, petani bibit durian langsung, sedari kecil, dari mulai sambung pucuk ya Mas ya. Iya, dari mulai sambung pucuk sampai besar segini. Ini beliau yang sebenarnya dari awal ini menciptakan bibit-bibit ini. Nah, saya mau tanya nih, kendalanya sampai ini apa terkait selama kerjasama dengan saya menjadi petani bibit durian itu bagaimana? Nih, Kalau kendala
alhamdulillah sampai saat ini belum ada kendala. Termasuk keuangan lancar. Yang jadi kendala mas justru pada saya karena stok saya masih belum cukup. Oh gitu ya. Berarti pesanan bapak terus terang masih kurang lah buat saya. Berarti stok saya yang kurang. Kita sampai ini ya, sampai tersendat-sendat gara-gara mungkin alhamdulillahnya pesanan selalu ada gitu ya. Iya. Pesanan selalu ada sehingga produksinya agak terlambat. Tapi saya akui bibitnya ini sangat bagus-bagus loh. Saya percaya banget sama Mas Pace ini karena saya juga belajar banyak. Beliau ini kayaknya pakar bibit durian menurut saya. Kalau pakar sih enggak lah, biasa-biasa saja hati. Dari sudah lama mas sebenarnya kalau boleh saya tahu apa produksi bibit durian seperti ini? Kalau saya sendiri mulai tahun berapa ya? Udah lama sekitar banget 10 tahunan lah lebih. 10 tahunan. Iya. Bayangin 10 tahunan setiap hari pegangin bibit durian gimana, nggak paham banget ya. Boleh. Kalau menurut sampean ini perawatannya yang paling sulit jenis apa sih? Biar teman-teman yang pemirsa juga tahu. Kalau menurut saya sih nggak ada lah, semua sama. Tergantung ya? Bagaimana kita lah. Kalau kitanya merawat bibit sesuai bibitnya, karakternya bagaimana ya yang enak aja lah, menyesuaikan lah. Bagaimana kalau merawat seperti merawat tubuh kita sendiri. Kalau memang bibit, harus sayang dulu ya sama iya. tanaman, baru bisa misalkan lapar ya secukupnya aja lah makan. Sama seperti proses pupuk, misal nggak perlu over lah, kita menyesuaikan seperti bagaimana merawat diri kita sendiri ya. Insya Allah tanaman itu bagus. Nah, ini saya setuju banget ini. Jadi jangan terlalu over lah ya. Iya, ada waktunya sendiri, kapan sambil makan, jalan-jalan. Ini saya mau kasih lihat bibitnya sampean yang kemarin dikirim di sini, masih yang kecil-kecil, sekarang udah sangat besar-besar nih. Beliau kak yang punya bibit waktu kecil-kecil itu yang beliau yang merawat sebenarnya. Terus di sini dirawat sama Bang Kentung untuk dibesarkan. Nah, iya, produksinya kalau perawatan alhamdulillah sekarang udah punya lah, punya perawatnya. Kalau yang soal produksi ini dia, ini beliau nih dari sambung pucuk ada itu yang loh. Membantu, Ini ahlinya ini. Kemarin ngeluarin berapa yang sambung pucuk? Banyak banget soalnya saya. Ya kalau sambung pucuk alhamdulillah untuk bulan ini udah nutup lah sesuai target 25.000 per bulan. 25.000 per bulan. Ini masih kurang. Untuk saya saja masih kurang. Ini belum satunya lagi. Iya. Tuh target 100 lah nanti per bulan. Jadi teman-teman yang mau pesan ke saya ini jangan ragu lah soal apa namanya soal kualitas. Entrusnya juga pasti asli ya mas ya. Asli dari sini itu semuanya asli semua lah, intinya tidak ada yang istilahnya dipalsukan. Ya sebenarnya kalau merawat bibit itu paling mudah ya, bayangin atas tubuh kita sendirilah, kapan jam istirahat, kapan tidur, kapan makan, kapan minum, sama seperti tanaman sebenarnya itu. Jadi kapan mau dipupuk, harusnya bagaimana, waktunya kapan, begitu sama. Kalau bisa menyesuaikan, mengerti tentang bagaimana kita seharusnya hidup sehat, ya diaplikasikan ke tanaman udah cukup, udah sangat bagus gitu. Jangan over ya, semua ada waktunya ya. Sangat segitu sebenarnya, nggak perlu pupuk yang mahal, obat-obatan yang mahal, enggak. Terus saya mau tanya nih, memahami saja diri sendiri. Sampean pasti tahu nih kendalanya kalau ada bibit yang misalkan seperti ini nih kayak gini aja contoh apa, karena memang kondisi bibitnya yang nggak kurang sehat ditanam, atau memang dalam perawatan ini kalau menurut sampean? Kalau yang ini sebenarnya dari perakaran, awal mulanya dari perakaran yang kurang baik lah, yang jenis-jenis begini. Tapi kan memang sudah masih tidak bisa ya? dicari lah. Iya. Kayak gini masih butuh perawatan lagi. Kalau yang ini dari perakaran, biasanya perakarannya kurang bagus karena tanah yang bagaimana, tanah yang terlalu basah, terlalu sering basah itu. Oh gitu. Jadi sebenarnya kalau cuma dikeringkan, proses penyiraman jangan terlalu banyak. Ini pulih lagi nanti perakaran. Oh gitu. Ya sama seperti manusia lah. Kalau minumnya terlalu banyak kan bagaimana, kan nggak enak. Iya. Kadang-kadang ada kan cerita tuh orang
mabuk air karena terlalu minum banyak air putih kan. Ya itu sama, tanaman juga begitu, jangan terlalu banyak air. Biarkan air cukup lah, secukupnya seperlunya aja gitu. Sebenarnya ini itu bukan penyakit, ini bukan penyakit, tapi over air yang ini. Kalau yang kayak gini. Ini buat teman-teman nanti selain pesan bibit durian nanti. Ini kan kemarin waktu itu kan masih musim hujan banyak nih. Oh iya, ini kan kemarin. Terus penyiramannya terlalu over. Saya sendiri kurang kontrol kemarin karena udah percaya sama karyawan saya kan yang merawat. Ya itu karena kurang kontrol sebenarnya saya sendiri. Siap. Ini ya sangat beruntung sekali ya. Ini apa, walaupun beli sama saya itu tidak serta-merta sehabis itu saya lupain, biarin aja, nggak saya bantuin merawat. Selalu dibantu, dipantau juga, terus saling membantu perawatan ya. Kalau misalkan beli dari saya itu, jadi tidak beli langsung saya lepas gitu saja, tidak, selalu kita bantu pantau perawatan ya. Nah mungkin habis ini kita langsung ngisi lagi. Gini kan berhubung zuhur ya, zuhur ini Mas, kita jalan ke sana, ini berhubung zuhur jadi kita istirahat sambil ini bantuin ngisi lagi. Ini Mas Pace ini jagonya bibit. Ngisi itu bibit baru. Ya teman-teman lagi pada ngisi ya. Jadi saya nggak bingung. Kalau saya bagian penjualan juga, ini yang produksi. Iya, kalau PR saya pribadi ya, selama bekerja sama. Ya itu tadilah saya sendiri yang stoknya kurang. Ya karena bagaimana ya, lagi lah ya. Saat ini kan memang lagi berjalan begitu. Saya terus bulan ini kan saya keluarin 500. Nah paling enggak kan masuk lagi sekitar 2000 Mas tuh. Nah sudah pasti agak kesulitan ya kan. Ya paling itu nanti proses 1 bulan ke depan lah. Ya. Udah ada yang ready di tempat yang satu lagi. Istilahnya inden. Ya jadi kita pasti siapkan lah. Ya setelah tadi ngobrol banyak dengan Mas Pace ya, salah satu teman saya, beliau itu yang petani saya ya, yang kerjasama dengan saya. Beliau tugasnya itu produksi dari yang kecil ya, dan saya tugasnya pembesaran dan penjualan begitu ya. Jadi kita sama-sama kerjasama ya, untuk saling menguntungkan. Jadi mengapa bibit saya terlihat mungkin sedikit mahal, karena kualitasnya alhamdulillah terbaik, terjamin, dan kualitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini mengenai entres, mengenai perawatan, kami selalu perhatikan baik-baik ya, dari mulai yang kecil sampai dengan yang besar kita pertanggungjawabkan. Maka dari itu mungkin agak terlihat, padahal itu menurut saya itu harga umumnya segitu ya. Untuk harga umum untuk tipe planter bag seperti ini ya, kaki 3 maupun kaki tunggal itu harganya 200.000 itu sudah relatif, karena banyak sekali ya, banyak faktor yang harus dipertimbangkan, dari mulai perawatan, belum dari biaya operasional, nanti belum muat segala macam gitu. Apalagi kalau beli ecer itu agak sulit sebenarnya ya, tapi saya ini kan bentuknya semacam kayak ibadah, jadi beli satu juga boleh, karena pasti terkendala pembeli itu ada yang nggak punya lahan, jadi pengennya cuma satu, ya nggak apa-apa saya bantu gitu. Hitung-hitung saya nanam pohon di ini ya, di mana-mana istilahnya seperti itu. Jadi tadi udah ngobrol banyak dengan Mas Pace ya, salah satu produsen atau istilahnya petani ya, yang bersama dengan saya. Saya juga sebenarnya bikin sendiri juga ada, tapi tidak, itu pas ketika Mas Pace yang tadi dengan saya itu tidak mencukupi kebutuhannya, karena beliau juga ada tugas lain gitu loh selain ke saya. Jadi saya juga kerjasama dengan beliau juga. Beliau tidak langsung bisa menjual ke konsumen karena beliau hanya membuat yang kecil-kecil. Beliau yang membuat kecil-kecil, nah saya tugasnya membesarkan seperti ini ya, seperti yang ada di depan kita ini.
Hari ini tadi masukin bibit ya yang duri hitam. Ini contohnya kayak gini ya, kita ke sana. Contohnya seperti ini duri hitam. Tingginya itu baru sekitar 70 cm nih. Kecil ya. Kita lihat ini ya, pada hari ini tanggal ini bulan Juni ini. Sekarang tanggal 9 atau tanggal 10 ya. Nih. Perhatikan baik-baik ini ya, dan ketinggiannya masih 70-80 cm. Nanti kalau saya datang ke sini lagi pasti jauh berbeda. Ini malah kebetulan ada Bang Kentung yang sedang memberi lidi supaya tegak dan pencabangannya 4 penjuru. Ini Bang Kentung tuh, caranya seperti itu. Dikasih lidi biar muter ya Bang Kentung. Tuh. Biar batangnya 4 penjuru, biar enggak ngipas katanya. Kalau ngipas kan jelek ya kan. Tuh, jadi bagus, jadi 4 penjuru nanti itu. Jadi untuk kalau yang belum bisa muterin juga hati-hati ya, takutnya patah. Kalau yang sudah ahli kayak Bang Kentung mungkin sudah tidak takut lagi. Tuh kan jadi 4 penjuru bagus. Nah, seperti yang lain juga begitu ya. Musangking saya ready juga. Ketiga maupun kaki tunggal sama saja. Ini saya harus masukin banyak karena ini keluarnya banyak banget ya dalam bulan ini, sekitar 500 pohon lebih. Jadi saya masukin. Yang mau pesen silahkan, mumpung dalam keadaan yang dikirim juga pasti yang bagus-bagus ya, tidak jelek. Cuma jelek saya tinggal terus saya rawat lagi gitu loh. Stok masih banyak. Yang mau pesan silahkan chat WhatsApp saya ya. Harga ecer satuan 200.000, itu belum termasuk ongkir. Untuk wilayah Kalimantan itu ongkir ya, full truk itu 25 juta ya, full truk isi 200. 25 juta itu hanya ongkir ya. Mungkin terlihat mahal sekali, tapi ya begitulah keadaannya, dan pada kenyataannya seperti itu, karena memang jauh daripada ini. Yang penting kan aman gitu sampai tempat gitu. Mungkin cukup sekian ya video hari ini, saya update dan kegiatan istilahnya kegiatan masuk isi bibit dan ngobrol-ngobrol banyak tentang bibit durian. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.